Definisinya ukuran kepekaan seperti karet ya, yang elastis peka terhadap kepekaan jumlah permintaan terhadap perubahan faktor yang mempengaruhinya. Dalam hal ini harga. Nah, elastisitas itu berarti bisa didefinisikan elastisitas harga permintaan, EH itu. Persen perubahan jumlah yang diminta per persen perubahan harga barang tersebut. Pertama, kita beli ini misalnya 4 dengan harga PO. Kemudian harganya naik menjadi P1, jumlah barang ini minta menjadi 2. Apabila perubahan harga dari PO ke P1, maka konsumen hanya bersedia membeli sebanyak Q1 dari Q0 ke Q1. Maka persentase perubahannya itu P1 kurang P0 per P0 kali 100%. Kalau persentase perubahan jumlah barang Q1 kurang Q0 per Q0 dikali 100%. Maka elastisitas permintaan dan harga permintaan itu perubahan ya, ini delta Q per Q0 kali 100%, delta P per P0 kali 100%. Absen nih. Ya, yang gelap di depan deh. Dari slide yang sebelumnya bisa diketahui delta Q langsung dikali P0, delta P langsung dikali Q0. Tahu kan? Karena ini jadi balik. Ya. Jadi terbalik, dapatnya delta Q per delta 0 dikali P0 kali per Q0. Dengan demikian apabila diambil limit delta Q, perubahan delta Q per delta P, delta Q per delta P, di mana delta P itu mendekati 0, turunan pertama dari dQ per dP. Di absennya. Jadi elastisitas permintaan, elastisitas harga permintaan itu turunan pertama Q terhadap harga dQ per dP dikali P0 per Q0. Hasil perhitungan ini merupakan elastisitas di suatu titik, yaitu titik A pada tingkat harga P0, tingkat harganya P0 dan jumlah yang diminta Q0. Jadi harga awal dan jumlah yang diminta itu jumlah awal Q0. Saya ulang lagi. Delta Q, delta P itu adalah kebalikan dari, kalau dalam fungsinya slope, kebalikan dari slope dia, karena delta Q per delta P. Slope yang di B2 ya. Kalau slope itu sebenarnya delta P per delta Q kan. Nah, ulang lagi, persentase elastisitas permintaan itu persentase perubahan jumlah komoditi yang diminta apabila terdapat perubahan harga. Q-nya komoditi, delta Q perubahannya, P-nya harga, delta P perubahan harga ya. Makanya dapat elastisitas demand ya, nih, permintaan atau demand. Delta Q seperti penjabaran yang tadi ya. Perubahan delta Q per Q, delta P per P, dapatnya limit. Nah, dari limit ini
Ini turunan pertama dari D kali P. P0 per Q0. Contoh soalnya kita bisa lihat. Contoh 87 ya. Bila fungsi permintaan seorang konsumen ditunjukkan oleh persamaan P sama dengan 50 kurang 2Q. Berapakah elastisitas permintaannya pada harga P sama dengan 20. Persamaannya P50 kurang 2Q. Ditanya elastisitasnya. Kemudian ditanya elastisitas, dicari dulu turunan DQ per DP. Cuman kalau dari slope ini kita bisa langsung tahu itu DP per DQ. DP per DQ itu slope ya, minus 2 tadi. Oke? DP per DQ. Berarti itu harus dikembalikan dari 1 per DP per DQ. Dapat DQ per DP. Maka ini dapat minus setengah. Gampangnya gitu. Jadi DQ per DP-nya udah tahu, minus setengah. Nah, P-nya 20. Q-nya dari mana? Ya, masukkan dalam persamaan P-nya. Ini ya. Iya. P sama dengan 50 kurang 2. 2Q. Ini P-nya 20. Q-nya sama dengan Q-nya 15. Ya kan? Dari situ P020 Q015 langsung masukkan P0 per Q0 20 per 15 dikali turunan pertama DQ per ini ya, turunan pertama atau DQ per DP minus setengah ya, minus setengah dikali 20 per 15 ini bisa mati 10 2 per 3 bagi 5 minus 2 per 3. Jadi elastisitas EH ya, elastisitas harga permintaan. Dalam elastisitas tidak diperhatikan apabila nilainya negatif atau positif, sehingga langsung masukkan tanda absolut ini. EH-nya itu EH-nya itu 2 per 3. 2 per 3 itu lebih besar atau lebih kecil dari 1? 2 per 3 lebih besar atau lebih kecil dari 1? Lebih kecil dari 1. Lebih kecil dari 1. Oke, kita belajar dulu inelastisitas berarti. Berdasarkan nilai elastisitas yang terkecil itu 0 dan yang terbesar itu tak terhingga. Ini tanda 8 tak terhingga ya. Jenis-jenis elastisitas itu bisa dibagi. Nih ya, kalau harganya semakin tinggi maka elastisitas akan semakin besar. Elastisitas lebih besar dari 1 itu permintaannya elastis.
Elastis itu maksudnya apa?